Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada 6 poin di sini. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, namun cukup terpandang di masyarakat. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, wafat sebelum beliau lahir. Kemudian ibunya Siti Aminah menyusul kepergiannya saat Rasulullah SAW menginjak usia 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Namun 2 tahun kemudian kakeknya wafat dan akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW manusia terpercaya. Pernah datang suatu waktu di mana orang Quraisy sedang berselisih soal peletakan batu Hajar Aswad. Setiap dari mereka ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan batu hajar tersebut. Abu Umayyah selaku sesepuh suku Quraisy menunjuk Rasulullah SAW untuk menyelesaikan perselisihan ini. Dan akhirnya mereka menyepakatinya, sampai-sampai mereka berkata, ini telah hadir orang kepercayaan dan kita semua senang melihat dia bertindak sebagai hakim. Di sini Muhammad SAW tiba. Ketika beliau mengetahui adanya perselisihan, maka beliau meminta sehelai kain, kemudian meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut dan meminta kepada setiap kepala suku untuk memegang bagian ujung kain dan mengangkatnya secara bersamaan. Sesampainya di titik peletakan batu, beliau mengangkat dan meletakkannya dengan tangan sendiri. Dengan penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak, konstruksi bangunan berjalan tanpa ada gangguan sedikit pun. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sedari kecil beliau sangat terjaga kepribadiannya, tidak pernah bersujud kepada sesembahan orang-orang Quraisy, serta mengikuti ritual-ritual kemusyrikan lainnya. Secara bertahap, beliau mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan menerima tugas kenabian. Salah satunya ialah ia melihat kebenaran sebuah mimpi. Aisyah radhiyallahu anha juga melaporkan bahwa pendahuluan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan impiannya. Dalam masa 6 bulan beliau melihat mimpinya begitu akurat, menjelma seperti kenyataan. Kemudian ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Malaikat Jibril berkali-kali meminta agar beliau membaca. Namun beliau menyatakan bahwa dirinya buta huruf. Hingga akhirnya beliau dapat menirukan bacaan yang disampaikan Malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Abu Bakar bin Abu Quhafa merupakan orang pertama di luar keluarga Nabi Muhammad SAW yang menerima ajaran Islam, yang kemudian diberi gelar As-Siddiq. Dia adalah pedagang terkemuka dan disegani. Dia adalah pedagang terkemuka dan disegani. Selain itu, Abu Bakar juga menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW dan memiliki keimanan yang prima dalam kondisi serba sulit sekalipun. Setelah masuk Islam, dia berinisiatif untuk menyampaikan risalah kepada orang-orang kepercayaannya yang sering dijumpai di pusat perdagangan. Di antaranya yaitu Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf.
Yang keempat, yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 95 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Inna kaffainakal mustahzi'in. Setelah diperintahkannya dakwah secara terang-terangan, banyak masyarakat muslim yang mendapatkan penindasan oleh kaum Quraisy. Kurang lebih 2 tahun dalam penindasan. Kurang lebih 2 tahun. Nabi Muhammad SAW meminta kepada masyarakat muslim untuk hijrah ke Habasyah. Tidak hanya itu, kaum Quraisy juga memboikot Nabi Muhammad SAW serta Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun. Adapun bentuk pemboikotan kaum Quraisy yaitu perkawinan dan semua bentuk transaksi perdagangan sesama orang-orang Quraisy. Kemudian diputusnya keperluan sehari-hari. Jadi keperluan sehari-hari tidak disediakan oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh berdagang, tidak boleh berniaga. Nah, pada saat ini Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menderita kelaparan yang luar biasa. Poin kelima, yaitu sumpah setia Aqabah. Satu dasawarsa perjalanan dakwahnya, beliau mendapat ratusan pengikut yang sabar dan tahan menghadapi segala penindasan yang terjadi. Pada masa itu, agama Islam mulai meluluhkan hati penduduk Madinah. Setiap musim haji, orang-orang Islam dari Madinah berkunjung ke Mekah dan jumlahnya selalu bertambah tiap tahunnya. Pada akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara diam-diam di Aqabah untuk menyampaikan sumpah dan janji setianya. Berikut bunyi sumpah Aqabah. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menaati Nabi Muhammad SAW dalam semua kebaikan. Yang ketiga, tidak akan mencuri. Yang keempat, menjauhi perbuatan zina. Yang kelima, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keenam, tidak akan mengumpat orang lain. Pada tahun berikutnya, penduduk Madinah yang datang ke Mekah bertambah banyak dan menemui Nabi Muhammad untuk mengajak hijrah ke Madinah dan mengucap sumpah dan janji setianya untuk kedua kalinya. Dengan sedikit tambahan, hendak memperbaiki proteksi pada Nabi Muhammad SAW sebagaimana halnya memproteksi keluarganya sendiri. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah mendapatkan tawaran untuk hijrah, sebagian masyarakat Muslim mulai berhijrah. Namun upaya ini tercium oleh kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bergegas hijrah tanpa seorang pun yang tahu, kecuali Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, serta keluarganya. Kemudian Ali bin Abi Thalib diminta untuk menempati tempat tidurnya dengan mengenakan kain selimut. Langkah ini dilakukan agar gerak-gerik Nabi Muhammad SAW untuk hijrah tidak dicium oleh kaum Quraisy. Akhirnya, berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau dan sahabat setianya Abu Bakar berhasil lolos dari kejaran kaum Quraisy dan bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari.
Setibanya di Madinah, beliau disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Tak lama kemudian beliau membangun masjid yang cukup luas untuk keperluan ibadah dan belajar. Kedatangan beliau telah mengobarkan minat pemeluk agama baru ke setiap penjuru suku ke setiap suku Aus dan Kharaj, serta terciptanya perundang-undangan yang menjadikan situasi politik Madinah menjadi semakin jelas. Orang-orang munafik melakukan berbagai cara untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Berikut ini adalah peperangan yang terjadi setelah beliau melakukan hijrah. Yang pertama, ada perang Uhud yang terjadi 2 tahun setelah hijrah. Yang kedua, perang Uhud terjadi 3 tahun setelah hijrah. Yang ketiga, perang Khandaq 5 tahun setelah tahun kelima setelah hijrah. Kemudian yang keempat, perang Bani Quraisyah tahun kelima, terjadi pada tahun kelima setelah hijrah. Kemudian perang Khabair dan Rabi yang terjadi pada tahun ke-7 setelah hijrah. Kemudian perang Mu'tah yang terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah. Kemudian penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Kemudian perang Hunain dan Taif terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah, dan yang terakhir yaitu perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 setelah hijrah. Nah, poin yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 pada tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Sebelum beliau wafat ada beberapa isyarat yang menyertainya. Yang pertama yaitu beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan pada tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama dengan Rasulullah. Kemudian di padang Arafah saat haji wada, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selama-lamanya." Nah, yang kedua, pada suatu malam Rasulullah SAW keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur, rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang, seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Setelah kejadian itu, beliau jatuh sakit. Setiap hari ramai umat muslim yang mengunjungi Rasulullah hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sehari menjelang Rasulullah SAW wafat, penyakitnya semakin bertambah serius hingga pada keesokan harinya Allah mewahyukan kepada malaikat maut untuk turun ke bumi untuk menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya.
Allah menyuruh malaikat untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah SAW menyuruh masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah SAW tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah malaikat Jibril untuk kembali. Maka turunlah malaikat maut itu untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seseorang biasa. Setelah sampai di rumahnya, terus malaikat maut itu berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, Rasulullah SAW sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu, lalu beliau bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki yang memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa engkau dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa engkau. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, maka saya akan pulang." Rasulullah SAW bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang dan duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidaklah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Hingga pada akhirnya ketika Rasulullah SAW di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut ini." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Kemudian Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya, roh yang mulia itu meninggalkan jasad, maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.